Judul korelasi antara polusi dan kehadiran fajar. Sekali lagi, untuk yang kesekian kalinya, kami membuktikan bahwa tidak ada korelasi antara polusi dan kehadiran fajar. Kalau dalam bahasa statistik itu, korelasinya sangat tidak signifikan. Kami seperti biasa dari Islamic Science Research Network, ISRN UHAMKA Jakarta, bekerjasama dengan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang diwakili oleh Saudara Adi Namanpuri. Pendahuluan. Ada beberapa opini yang meremehkan hasil riset ISRN dengan tuduhan data yang kami miliki penuh dengan polusi. Ini adalah bentuk denial, penolakan, untuk mempertahankan bahwa ketetapan sun depression angle minus 20 derajat untuk subuh dan minus 18 derajat untuk isya saat ini sudah betul. Maka muncullah sebuah diagram teoritis hasil rekaan seorang birokrat yang menggambarkan terbiasnya sinar fajar dan menyebabkan terhambatnya kemunculan fajar. Grafik ini dipasang di blog pribadinya. Tapi grafik ini seharusnya merupakan hasil pemodelan ribuan data pengamatan yang kompleks dari berbagai lokasi dengan tingkat polusi cahaya dan udara yang berbeda-beda. Anehnya, grafik di atas hanya dibuat sebagai hasil hayalan, tanpa satupun data bisa menghasilkan grafik itu. Jadi jelas ini lebih tepat merupakan rekaan artis yang penuh dengan bias. Meskipun matahari masih di bawah ufuk, fajar dapat terdeteksi karena hadirnya beberapa lapisan atmosfer yang totalnya setebal sekitar 10.000 km sebagai medium penghantar sinar matahari itu. Jika kemudian fajar tersebut sampai terhambat oleh lapisan polusi sampai dengan 28 menit, lebih dari 25 menit, berapa kemudian ketebalan polusi tersebut? Kalau polusi sudah mampu menahan kemunculan fajar selama itu, lebih dari 25 menit, insya Allah semua makhluk hidup di permukaan bumi ini sudah lenyap. Tidak bisa hidup kalau polusi sudah terlalu tinggi seperti itu. Para peneliti lingkungan banyak menggunakan nilai magnitude per square arc second, MPSAS, sebagai besaran kecerangan langit yang dipengaruhi oleh polusi. Karena MPSAS adalah representasi nilai kecerangan langit, sky brightness. Cuman karena kelemahan SQM itu, ya kita tidak bisa membedakan itu akibat polusi cahaya kah, akibat polusi udara kah, itu tidak bisa dibedakan. Untuk meneliti korelasi antara tingkat polusi dan kehadiran fajar, ISRN kemudian meregistrasi nilai MPSAS tepat saat kehadiran fajar. Jadi setiap titik kehadiran fajar kita rekod nilai magnitude-nya. Nah, sekarang kita memiliki data SQM 2017 sampai 2018. Sebetulnya kita sudah lebih banyak lagi, tapi ini kita gunakan 2017 sampai 2018. Pada tahun 2017, ISRN menempatkan alat SQM stasioner, artinya menetap di satu tempat di wilayah Depok, dekat Jakarta, yaitu di rumahnya Saudara Abdi Namanpuri tadi itu. Ini dilakukan untuk menyelidiki efek perubahan posisi matahari di bulan-bulan Maret dan September, yaitu ketika matahari di sekitar ekuator. Pada saat bulan Juni ketika matahari ada di utara ekuator, dan pada saat Desember saat matahari ada di selatan ekuator. Jadi selama 1 tahun kita amati terus. Dari pengamatan selama setahun tersebut, tidak ada indikasi yang dapat disimpulkan bahwa kehadiran fajar memiliki korelasi dengan posisi matahari musiman seperti di atas. Meskipun ini ada catatan, di lintang tinggi ketika kami menggunakan data milik Open Fajar Project UK, Inggris,
pola sesuai musim ini ada. Tapi di ekuator tidak ada. Sejak awal tahun 2018, setelah kami sudah memiliki kesimpulan tidak ada korelasi antara musim dan hasil kemunculan fajar, ISRN menyebarkan stasiun pengamatan data fajar ke seluruh Indonesia. Jadi mulai kita pindahkan itu posisi instrumen itu. Maka diperolehlah data di 11 lokasi pengamatan fajar. Di Jakarta ada 2, di Cirebon, kemudian di Sumatera Utara ada 2, di Medan sendiri dan di Pantai Romantis. Di Jogja ada 2, di Pantai Krakal dan Bukit Pangu. Di Makassar, sumbangan dari Bapak Raja Muda di Makassar. Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Manokwari, Bitung, dan Balikpapan. Saat munculnya fajar dan nilai MPSAS-nya dicatat untuk melihat adanya korelasi. Nah, ini datanya. Ada 46 titik ini, kita ambil secara random ya, secara random. Misalnya ini, diperoleh standar deviation angle-nya minus 13,77. Bacaan MPSAS-nya pada detik itu adalah 14,56. Dan seterusnya ada 46 titik. Nah, kemudian kita plot. Kita plot seperti ini. Seperti ini. Jadi ada yang bacaan MPSAS-nya rendah, tinggi, maaf. Ini 22 lebih kan, tapi dapat sun depression angle-nya, kehadiran fajarnya muncul pada 13,2 derajat atau 13,3 derajat. Tapi ada yang bacaan MPSAS-nya rendah, misalnya ini cuma 14, tapi ini lebih tinggi, lebih 14, dapat sun depression angle-nya. Atau ini 15, tapi dapatnya 16, hampir 17 derajat. Jadi dari sini saja sudah kelihatan korelasi itu tidak ada. Nah, tapi bukan tidak ada, korelasi itu lemah. Nah, kita lihat grafik ini. Grafik ini menunjukkan memang ada korelasi, tapi sangat lemah. Kalau tidak ada korelasi, titik-titik ini tersebar di 4 kuadran, ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini. Tapi nyatanya ini terkumpul dalam 1 kuadran. Jadi memang ada korelasi, tapi sangat lemah sekali. Nah, kita lihat dari regresi ini. Regresi linearnya ini, kita lihat ini independent variable-nya adalah sun depression angle, kemudian ini adalah MPSAS adalah independent variable-nya. Maaf, ini independent variable, ini dependent variable. Bisa dibalik sebetulnya, tidak masalah. Kemudian hasil linear regressionnya memperoleh parameter sebagai berikut. Ini hasil regresinya. Y sama dengan 0, Y itu maksudnya ini, MPSAS sama dengan 0,2739, X-nya adalah ini, ditambah 14,1 derajat. Alpha ini, 14,1 ini, dinamakan shift, yaitu perpotongan kalau ini diperpanjang ke sana, sampai ke ini 0, X-nya 0, maka itu memotong di 14,1. Itulah dinamakan shift. Kemudian sedangkan beta adalah 0,2739, ini dinamakan slope. Slope. Nah, kemudian kemudian ada lagi parameter korelasi itu namanya R square yang sama dengan 0,1072. Nah, plot data memang menunjukkan adanya korelasi antara variabel, tapi tidak signifikan. Kalau tidak ada korelasi, pasti ini tersebar di 4 kuadran. Di sini ada, di sini ada, sini ada, sini ada. Tapi ini mengumpul di 1 kuadran. Artinya memang ada korelasi, tapi lemah sekali. Apa yang menunjukkan kelemahannya? Ada 3. Ada 3 cara untuk mengukur kekuatan korelasi antara independent variable dan dependent variable. Nah, berikut ini. Pertama, persamaan umum regresi linear adalah Y sama dengan beta dikalikan X ditambah alpha. Nah,
sudah diperoleh dari 46 data yang ada, diperoleh persamaan regresinya adalah ini. Sehingga alfa adalah 14,1, ini 14,1, yaitu nilai Y saat fungsi memotong sumbu Y terus ke sana atau pada saat X sama dengan 0. Beta itu 0,279, slope itu berarti dy dibagi dx adalah slope fungsi regresi linear ini yang dinyatakan bahwa ini alfanya, ini jadi sudut ini membentuk apa? Fungsi ini membentuk sudut sebesar theta, di mana tangen tetanya sama dengan 0,2739, sehingga theta dapat dicari adalah 15,3 derajat. Jadi memang sangat kecil sekali, sudutnya itu sangat kecil sekali. Korelasi yang sempurna terjadi jika theta sama dengan 45 derajat atau tangen theta sama dengan 1. Jadi boleh dikatakan memang ada korelasi, tapi sangat lemah karena sudutnya cuma 15,3 derajat, padahal kalau paling kuat adalah 45 derajat. Nah, sekarang kita lihat lagi. Persamaan umbu regresi linear adalah ini. Indikasi korelasi yang paling sederhana adalah ini. Ada korelasi tapi sangat lemah. Jadi kalau ini sudutnya adalah jauh lebih kecil dari 45 derajat. Tadi kan cuma 15 derajatan. Jadi ini lemah sekali korelasinya. Begitu juga kalau seandainya terlalu besar, lebih besar daripada 45 derajat. Misalnya begini. Nah, karena korelasi itu adalah interdependensi antara variabel dependent dengan independent variable. Jadi kalau misalnya untuk perubahan Y sepanjang ini, tapi perubahan X-nya cuma segini. Jadi ini lemah juga. Jadi kalau theta jauh lebih besar dari 45 derajat, ini korelasinya lemah juga. Maksimum itu terjadi kalau 45 derajat. Nah ini baru maksimum. Karena setiap perubahan X sekian, Y-nya juga sekian. Sama. Jadi, itulah korelasi yang kuat. Jadi itu adalah cara yang paling sederhana untuk melihat adakah korelasi yang kuat antara independent variable dan dependent variable. Ada cara kedua lagi. Nah, tapi slope bukan statistical measure yang baik karena tidak mampu mengukur dispersi penyebaran variabel X-nya maupun variabel Y-nya. Nah, ini akan kita lihat yang kedua. Ini lebih baik dalam statistik. Ini ada yang itu adalah R kuadrat ini. R kuadrat yang diperoleh 0,1072. R kuadrat itu dinamakan coefficient of multiple determination yang memperhitungkan perbandingan hasil dependent variable ini hasil pengamatan dan estimatednya, hitungannya, dan yang sudah di standardize terhadap nilai ratanya. R kuadrat hanya sekitar 11%. Ini kan kalau 0,1072 itu kalau dikalikan di dalam persentase kan 10,72%. Jadi kira-kira cuma 11% saja. Nilai korelasi yang tidak signifikan. Sekali lagi. Karena nilai R kuadrat yang signifikan itu kalau 100%. Ini cuma 11%. Jadi menunjukkan memang ada korelasi ini, tapi tidak sempurna. Karena korelasi kalau sempurna itu kalau 100%. Nah, jadi R itu berkisar antara 0 sampai dengan 1. Umumnya R kuadrat yang lebih besar dari 80% baru dianggap signifikan. Jadi ini cuma 11%. Jadi ini bukti kedua bahwa korelasi ini tidak signifikan juga. Kemudian kita bukti ketiganya. Distribusi korelasi rho ini adalah koefisien korelasi koefisien biasanya dipakai rho ini. Antara dependent dan independent variables akan mengikuti pola F distribusi F. Langkah statistical test berikut dilakukan.
Langkah pertamanya, kita tentukan null hypothesisnya. Null hypothesisnya kita nyatakan bahwa korelasi antara X dan Y itu sama dengan 0. Artinya tidak ada korelasi. Ini anunya, apa tuh? Null hypothesis ya. Berarti alternatif hypothesisnya, korelasi antara X dan Y itu tidak sama dengan 0. Oke. Tapi tidak sama dengan 0, kita lihat anunya, apa tuh? Signifikan atau tidak. Langkah kedua, tes statistiknya adalah FC, F calculated ini adalah dihitung dari ini. R square dikalikan R square yang tadi, yang 11% itu, dikalikan N minus 2, N-nya 46, dikurangi 2, jadi 44, dibagi dengan 1, dikurangi R kuadrat. R kuadratnya tadi sudah ketemu juga 11% itu. Sehingga diperolehlah FC 5,28, di mana N sama dengan 46. Ini N-nya 46. Kemudian langkah ketiganya, titik kritis diperoleh ini. Kita lihat dari tabel dengan degrees of freedom 1 untuk nominator, kemudian 45 untuk denominator, signifikan levelnya 1%. Nah, kita lihat dapatlah 7,25. Nah, ini dari anu ya. Nah, ini untuk degrees of freedom 1 untuk numerator dan 45 untuk denominator. Dan signifikan level 1%. Nah, ternyata FC itu lebih kecil dari F star. Jadi dia ada di sini. Nah, karena ada di sini, sehingga kita menerima null hypothesis. Kalau kita dapatnya di sini, kita tolak null hypothesis. Tapi karena ada di sini, kita menerima null hypothesis pada significance level 1%. Artinya, karena null hypothesis diterima, null hypothesisnya ini. Rho XY adalah sama dengan 0. Artinya tidak ada korelasi antara dependent dan independent variable. Tidak ada korelasi. Jadi ini bukti ketiga lagi. Nah, kalau kita lihat ini FC ini calculated ini itu kan sangat tergantung dengan R kuadrat. Kalau R kuadratnya besar, misalnya 80%, berarti ini 100% dikurangi 80%, berarti tinggal 20%. Maka penyebutnya ini jadi kecil sekali, cuma 20%. Maka ini FC-nya akan menjadi besar. Nah, sebaliknya kalau R kuadratnya tadi cuma 11%, jadi 100% dikurangi 11%, kan jadi besar ininya. Penyebutnya menjadi besar, maka ini FC-nya dapatnya ada kecil seperti sekarang ini. Jadi itulah ininya. Nah, jadi persoalannya kalau betul-betul ini R-nya itu mendekati 100%, ini pasti F calculated-nya jauh lebih besar dari ini. Dari 7, biasanya sampai berpuluh-puluh kali. Jadi misalnya ini sampai dapat 500, yang ini cuma 500. Jadi pasti ini akan, berarti korelasi itu ada. Tapi kalau begini berarti tidak ada korelasi sama sekali. Jadi kesimpulannya, dari model regresi linear atas 46 data Sun Depression Angle versus MPSRS memang terdapat korelasi. Nah, ingat, ini saya tekankan juga. Terdapat korelasi antara keduanya, namun korelasi itu sangat lemah. Insignifikan, secara statistik insignifikan. Ini berarti tidak mungkin polusi dapat menghambat kehadiran fajar sampai dengan 28 menit. Terhambatnya kehadiran fajar mungkin terjadi dalam satuan detik saja, atau bahkan dalam fraksi detik mungkin. Jadi, cuma persoalannya statistik memang bukan matematik yang dapat mengkuantifikasi berapa detik terhambatnya fajar akibat polusi. Tapi kita sudah buktikan dengan 3 cara tadi bahwa tidak ada korelasi yang kuat itu. Jadi statistik hanya mengukur apakah hambatan yang ada signifikan atau tidak signifikan. Pemodelan fisika mungkin akan dapat mengkuantifikasi ini. Jadi silakan yang percaya bahwa korelasi
ada korelasi kuat antara polusi dengan kehadiran fajar, silahkan buktikan. Dengan model fisika yang apapun lah dikembangkan. Jadi demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.